Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Udah sarapan? Belum. Ini ya, duduknya dirapiin. Kalau ada sampah ambil, simpan, buang nanti pas istirahat. Astagfirullahaladzim. Nah, kemarin ada yang ingat gak pelajaran terakhir kita bahas apa? Enggak. Di akhir. Hari akhir Iya. ya. Nah, sekarang kita ke menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Tapi pertemuan kali ini kita fokuskan ke materi dakwah. Nah, jadi kalian harus semangat belajar karena dakwah ini penting banget buat kehidupan sehari-hari ya. Nanti kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh, menyusun teks khutbah dengan tema nilai Islam rahmatan lil alamin, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian yang terakhir, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau ngasih asesmen awal dulu buat kalian. Kerjakan ya. Udah kami juga jadi nanti. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Balik sekolah tak Sudah selesai ya? Sudah selesai. Silahkan pelajari dulu secara mandiri materi pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang suka visual bisa buka halaman 99 di buku paket. Yang auditori mendengarkan audiobook yang Ibu sudah share di grup ya. Dan yang audiovisual bisa melihat video pembelajaran apa? Mana? Di grup. Grupnya boleh diam-diam. Ibu kasih waktu 10 menit, oke? Iya. Oke? Iya. Ya. Oke. Selesai ya? Oke. Ke materi inti, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Kalian kan tadi udah belajar mandiri. Nah, biar kalian semangat, kita sedikit dulu. Begini dulu ya, anak-anak. Mulai. Oh, misalnya tuh itu nomornya belajar. Kalau nggak naik kelas Sabar dulu makannya. Kapan balik dulu? Ya, jadi kalau Ibu bilang A, kalian lompat ke depan ya. Kalau B ke belakang, C ke kanan, D ke kiri, oke? Coba ya. A. B di belakang. C D kanan kiri. A D C B. A D C B. Sekali lagi ya. D D C kiri kiri. D D C D. Oh ya. Lagi sekali lagi ya. A C D depan belakang kanan kiri. Sekali lagi. C D D A C D D A ya. Sudah siap mengikuti pelajaran ini? Siap. Semangat ya. Nah, yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah. A sebelah sini.
Tadi yang kalian baca apa dakwah itu? Kalau kalian mendengar kata dakwah, yang pertama kali muncul di kepala kalian itu apa? Mengajak orang dari jalan kemungkaran. Ya, ada lagi dakwah. Yang kalian tahu selama ini dakwah itu apa? Ceramah, menyebarkan. Ya, oke. Jadi dakwah itu secara bahasa mengajak ya. Mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup terbaik sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi sebagai ulama mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib untuk berdakwah. Apa dalilnya? Ini ada di Quran surah Ali Imran ayat 104. Ada yang bisa bantu baca ayatnya? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Ya, artinya hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran. Jadi orang yang berdakwah itu Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang beruntung. Terus kan kalau kita berdakwah itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Apa aja kalau yang kalian ketahui? Kalau kita dakwah itu harus ngapain? Tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Terus ini ya, ibu kasih tahu penilaiannya. Setiap kalian aktif itu ada nilai plusnya bagi kita. Jadi aktif ya. Bukan kelas itu, masa gitu. Apalagi? Jajan. Apalagi ada yang tahu? Menggunakan bahasa yang sopan. Ya, benar. Tambah lagi dengan hikmah, nasihat yang baik. Tadi tidak memaksa, pakai kata-kata sopan, dan juga dengan cara diskusi dan juga teladan yang baik ya. Jadi kalau kalian mau mendakwahi orang, contoh ya, ibu kasih contoh, ada orang yang di jalan nggak pakai kerudung, terus kalian tiba-tiba ya haram gitu ya, nggak boleh ya itu ya, jangan harus dengan bahasa yang baik. Nah, Bu, apa tujuan dan sasaran berdakwah? Sasarannya memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas amalnya. Dan juga itu tujuannya ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok jadi sepasang-sepasang. Dua-dua ya. Terus kelompok yang pertama itu kalian berdiskusi. Yang ini ya dari yang nomor 3 ya. Apa saja tantangan dalam berdakwah di era digital saat ini? Bagaimana cara seorang dai dapat menghadapi tantangan tersebut? Gitu ya. Bisa kelihatan? Bisa. Ya. Sana bulannya gimana caranya? Bu, gini aja Bu, laki-laki sama laki. Ya, 1, 2. 2 aja deh. Dan kelompok ini ya. Ini sama ini. 3 sama 5. Kelompok ini yang nomor 3. Kelompok yang perempuan yang menegakkan berkelompok berdiskusi. Kita nomor 3 doang. Dikasih waktu 15. Silahkan kalian melingkar. 1, 2, 3. Sudah ada kesulitan, ada makanya berdiskusi.
Ada kesulitan? Enggak. Udah belum jawabannya? Kalau udah, kita presentasi. Iya. Ayo Mas Wawas, presentasi Mas Wawas. Presentasi ini kok. Yang nomor 3. Iya. Perwakilan apa maju semua aja deh. Perwakilan ini Bu. Maju semua, nggak tuh. Iya, bener. Maju semua. Ayo maju. Iya. Tidak. Iya. Nah, tantangan berdakwah di era digital saat ini tuh pertama itu dibeli netizen. Ya, dibeli oleh oknum-oknum netizen seperti Mas Fari dan Mas Fali. Itu yang satu, yang saya ingat. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Begitu ya. Kita itu jangan direken. Iya. Jangan direken. Kemudian kita jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Kemudian kita bisa blok mereka saja, mengganggu. Menolak hidayah. Kemudian tantangan kedua, capaian itu konten dakwah kita itu tidak diminati netizen. Nah, kalau itu kita harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Itu saja dulu. Jangan tunggu. Tunggu dulu. Ada tambahan nggak? Saya tambahan. Oh, ya. Jadi dakwah itu bunyi dalam surat An-Nahl ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dari Mas Wali. Sudah cukup Bu, sudah. Oke, dari anak-anak ada tambahan pertanyaan tambahan. Pertanyaan, Ya. bagaimana caranya cara menentukan sasaran yang orang tidak dakwah ini? Begitu ya. Oh gitu Bu. Misalnya ini Mas Wawas berdakwah di pelosok pedalaman bisa gitu. Ya pemahaman mereka apa beliau yang sudah sepuh kan pasti kan terbatas atau bisa dikatakan awam lah. Nah maka dari itu Mas Wawas kalau mendakwai di masyarakat tertentu seperti di pelosok pedalaman itu jangan pembahasan yang terlalu jeru terlalu mendalam rumit, maka bisa diberi pemahaman yang dasar seperti sholat dan lain sebagainya, puasa. Wow. Tepuk tangan ke kelompok satu. Keren banget. Ya, silakan duduk. Gimana? Kelompok dua silakan. Gimana nasinya Bu? Tapi jadi. Silakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa peran dakwah dalam menjaga kesatuan umat Islam? Jelaskan bagaimana topik dapat mengatasi perpecahan dalam masalah. Dakwah itu bisa menjaga kesatuan umat Islam dengan cara bagaimana kita mendakwahkan. Misalkan nih kita dakwah dengan cara yang baik, menunjukkan toleransi, maka orang-orang yang kita dakwahi itu akan menyadari bahwa pentingnya saling menghargai seperti itu Bu. Ya, ada tambahan dari dua harus. Gak ada Bu. Terus Mbak Isa. Dakwah berperan dalam menjaga kesatuan umat Islam itu dengan cara membangun toleransi dan harmoni antar agama, membebaskan kelompok-kelompok yang dipinggirkan dan mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Tabligh mengatasi perpecahan dalam masyarakat dengan cara menyampaikan risalah secara jelas atau bermetode dan dalam ini. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok dua? Yuk ke kelompok ya. Yang kedua. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Saya tanya. Ya, tanyakan. Nah, sekarang ini kan banyak ormas-ormas yang berbeda gitu. Nah, terus gimana kita berdakwah itu tetap merangkul sama umat Islam? Caranya seperti ini. Misalkan nih kita
pertemuan, kajian. Kita membuat kajian misalkan mengundang ustaz yang sangat terkenal gitu kan. Gak harus deh. Caranya kita kalau berdakwah itu jangan pakai membawa nama-nama ormas-ormas gitu. Jangan ikut-ikut ya apa-apa. Biar orang-orang tahu kalau dakwahnya mas-mas itu enak. Gak peduli dia NU, Salafi atau apa gitu. Ya, tepuk tangan buat ya. Kalian sudah bagus, presentasinya juga bagus. Nah sekarang terakhir ya, untuk agar kalian bisa berpikir kritis ya. Ibu kasih soal, kalian kalau tahu angkat aja. Jika seorang remaja muslim bernama Ahmad merasa cemas melihat teman-temannya sering meninggalkan sholat dan lebih sering menghabiskan waktu di kafe tanpa memperhatikan waktu, Ahmad ingin mengingatkan teman-temannya agar tidak meninggalkan sholat, tetapi ia khawatir jika teman-temannya akan merasa tersinggung. Kalau kalian ada di situasi ini ya, bagaimana cara kalian dapat berdakwah kepada teman-temannya dengan bijaksana agar pesan yang disampaikan tidak membuat mereka tersinggung? Apa langkah-langkahnya? Bentar dulu, turun dulu. 1, 2, 3. Siapa ya? Saya punya ibu. Gambre. Ayo, gambre. Amin Pak Alaikum. Jangan dijawab ya. Sesuai teman-temannya. Karena akan ada hadiah yang menanti. Jadi itu kalau kita punya, alhamdulillah. Jadi kalau kita punya teman ya, namanya itu apa? Nakal gitu. Kita ingin mendakwahinya, cuma kita maju. Itu ya Bu. Saya menambahi loh. Kalau kita punya teman dia nakal atau tidak taat beragama, itu kita ingin mendakwahinya tapi awalnya dia tersinggung. Cara yang pertama itu kita tetap berteman dengan mereka, kita tetap membangun bonding, membangun keterikatan dengan mereka. Cuma ketika mungkin di waktu nakal, kita usahakan tetap konsisten dengan bendera kita, itu akan melihat sedikit itu akan terlihat perubahan gitu. Kalau mungkin waktunya sholat, mereka masih sibuk main game, kita tinggal sholat dulu. Lama-lama baru kita ajak. Kalau nggak kan nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu kalau ada makin sholat. Gimana ibu dulu? Bagus. Ini silahkan pilih. Oh, siapa yang mau menambahi kamu ya? Iya, yang mana tadi? Dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Apa kamu loh? Ya, dengerin dulu nih temennya. Nabi pernah bersabda di dalam hadis, man ro'a minkum falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, berarti kata iman. Ketika kita melihat suatu kemungkaran maka kita rubah dengan tangan. Tetapi kalau seumpama kita takut akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka bisa menggunakan lisan. Dan terakhir, jika tidak bisa maka kita menggunakan hati dengan cara mengingkari perbuatan orang. Satu orang lagi menanggapi. Siapa? Mas Solid. Saya Bu. Video. Apa? Bikin singkat aja. Iya. Tambahan yang saya berikan tidak jauh dari Mas Fahri. Biasanya kalau saya di situasi itu, biasanya kalau saya cukup memberikan atau mengajak teman-teman saya, ayo sholat, waktunya sholat. Nah, kalau mereka tidak berada, ya sudah sama mereka sendiri, karena kan mereka sudah balik ya. Terima kasih. Dua. Satu, Si paling pentingnya saya. Ya, jadi pemahaman kalian udah bagus, cara berpikir kalian untuk menjawab pertanyaan sudah bagus.
Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi untuk penutupnya siapa yang mau memberikan refleksi? Sudah, tidak boleh bareng semua. Nggak boleh tamak. Yang lain. Siapa? Ayo. Bapak kan Bangga. belum. Iya. Saya Sudah pastinya. artinya saya atau bisa menyebarkan kebaikan dari orang lain agar dakwah kita diterima, maka kita harus menggunakan cara-cara yang baik, contohnya menggunakan bahasa yang baik, tidak memaksa, mengerja orang lain seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Uti. Jadi tadi ya yang dibilang Mbak Uti. Untuk penutup, Ibu mau ngasih motivasi. Kan di kehidupan ini ya, kita manusia nggak luput dari banyaknya masalah ya. Tapi seberat-beratnya masalah, kalian jangan putus asa apalagi sampai bunuh diri. Karena fenomena sekarang itu banyak banget, apalagi pemuda itu yang pemuda-pemudi yang merasa mungkin dia nggak kuat untuk memutuskan jalan cepat dengan jangan ya. Itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi foto ini, ya bertiga. Ini dari Ya berarti di grup yang direfleksi ya.